Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya Masya Allah berikan nikmat kesehatan ya, dan juga kesempatan sehingga kita bisa belajar kembali dan menghilangkan sifat-sifat bodoh yang ada di dalam diri kita. Baik, bagi yang kurang enak badan, mudah-mudahan bisa kembali sehat seperti sedia kala. Oke, baik, hari ini kita akan melanjutkan tematiknya. Kita sudah masuk ke subtema yang ketiga ya. Oke, kita masuk pada subtema yang ketiga, ayo menjadi penemu. Dan penemunya kali ini yang akan kita baca, kita pelajari berasal dari Indonesia sendiri. Oke, pertama belajar dari sang penemu, kosakata baku, insya Allah sudah selesai, ini pernah kita bahas. Kemudian rangkaian distrik juga pernah kita bahas. Oke, baik, kita masuk kepada sang penemu yang pertama. Ada dua yang akan kita bahas nanti. Baik, yang pertama ini pernah ya kita pernah familiar wajahnya dengan kita. Ini Profesor B.J. Habibie ya, berasal dari Indonesia. Nah, ini beliau juga sebagai pernah menjadi Presiden RI yang ketiga ya. Beliau lahir di Sulawesi Selatan tanggal 25 Juni 1936. Oh iya, untuk bacaan mengenai Bapak Habibie ini bisa kalian buka di bukunya di halaman 113 sampai 115. Nah, silakan kalian baca mengenai Bapak Habibie ini dengan sesama di bukunya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dan juga semangat-semangat dari Pak Habibie ini. Oh ya, Pak Habibie ini tipe-tipe orang yang disiplin, sehingga dengan kedisiplinan beliau bisa menjadi ilmuwan-ilmuwan yang mendunia ya. Nah, selain disiplin, ternyata Pak Habibie ini juga orang yang rajin puasa sunnah. Puasa sunnah Senin Kemis. Nah, mudah-mudahan kita yang rajin puasa sunnah Senin Kemis bisa menjadi seperti beliau. Ya. Dan lagi kata ceritanya Ustadznya itu ya, beliau Bapak Habibie waktu masih kecil, ketika diminta untuk bermain dia nggak mau. Dia maunya belajar terus ya, belajar matematika dan baca literasi yang bisa mengasah otak beliau ya, keilmuan beliau. Jadi mari kita ambil pelajaran sikap dari beliau, sikap disiplin beliau, dan juga sikap semangat untuk terus belajar, sehingga menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi masyarakat banyak ya. Silakan kalian baca di bukunya di halaman 113 sampai 115. Penemuan-penemuannya apa saja di situ ya. Bisa kalian baca. Yang selanjutnya adalah Marconi. Nah, ini penemu apa kira-kira? Di sini ya. Nah, ini juga bisa kalian buka di bukunya di halaman 121 sampai 122. Nah, bisa kalian buka di situ mengenai Mr. Marconi ini. Dia adalah penemu radio, sehingga kita tidak sibuk-sibuk lagi mengirimkan surat, pesan
merpati dan yang lainnya ya. Nah, anak-anakku semuanya, para penemu-penemu yang kita bahas mulai dari awal sampai sekarang ini tentunya bukan orang-orang yang tidak pernah mempunyai kegagalan. Otomatis pertama kali mereka mencoba dia akan gagal. Terus bedanya apa? Mereka tidak pernah berhenti untuk terus mencoba sehingga bisa berhasil. Nah, makanya diharapkan kita semuanya jika gagal 1 kali terus, 2 kali terus, bangkit lagi. Nah, mudah-mudahan di penemuan-penemuan, percobaan-percobaan selanjutnya kita akan berhasil sama seperti mereka. Ya, penemu-penemu yang sudah kita pelajari dari awal. Oke. Dan penemuan-penemuan mereka bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak, baik negara ataupun rakyat sipil. Nah, biasanya penemuan-penemuan pertama kita, misalkan mudah-mudahan di kelas 6 ini ada yang bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat bagi dunia, bagi masyarakat banyak, bahkan di dunia ini. Oke. Kebanyakan penemuan-penemuan pertama kali ini dimanfaatkan oleh militer ya, sehingga bisa memperkokoh keamanan negara. Ya, seperti ini radio awal-awal dipakai oleh militer sehingga bisa berkomunikasi. Ya. Sehingga membantu untuk keamanan negara. Pesawat sama yang B.J. Habibie digunakan untuk militer sehingga bisa untuk mempertahankan atau mengamankan negara. Makanya banyak sekali manfaat-manfaat jika kita menemukan sesuatu ya. Nah, mudah-mudahan di antara kita ada yang menjadi salah satu seperti mereka. Oke, baik. Nah, bisa kalian baca ya, ini teksnya. Yang pertama Bapak B.J. Habibie dan yang kedua Guglielmo Marconi. Ini bisa kalian baca juga di bukunya di halaman 121 sampai 122. Oke. Nah, pertanyaan besar bagi kita nanti ketika kalian sudah dewasa nanti, hal apa yang ingin kalian lakukan untuk berbagi manfaat dengan orang banyak, dengan masyarakat, dengan orang lain? Hal apa yang ingin kalian lakukan? Ya. Singkatnya, apa yang menjadi cita-cita besar kalian ya? Oh, Ustadz, aku ingin menjadikan Indonesia bahkan dunia menjadi seperti ini. Nah, hal apa yang akan kalian lakukan? Nanti hal apanya bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, tulis di komentar agar teman-teman kalian semuanya bisa mengetahui hal apa yang ingin kalian melakukan. Oke, bisa saling tukar pendapat. Selanjutnya mengenai kosakata baku, ini sudah pernah kita bahas di awal-awal. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi tidak seperti bahasa yang kita gunakan sehari-hari, ya. Ini namanya kalau bahasa kita yang sehari-hari seperti ini, Ustadz jelaskan. Kosakata non baku itu tidak baku. Kosakata yang penulisannya tidak sesuai, ya. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Jadi ketika melakukan presentasi nanti atau mengarang karya ilmiah atau disuruh tugas bahasa Indonesia, nah itu menggunakan kosakata baku. Kenapa? Karena hal-hal itu adalah formal.
Tapi kapan kita menggunakan kosakata yang tidak baku? Nah, ketika kita berbicara dengan teman, bersantai dengan keluarga, ya, ngobrol di warung, di kantin. Nah, itu tidak memerlukan kosakata atau kalimat baku dari percakapan kita itu. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Jadi salah satu contohnya di sini misalkan aktif. Nah, yang biasa kita pakai aktif. Besok kita biasanya bilang esok, maaf, maaf ya. Ada ini penulisannya, apostrofnya ada. Nah, kemudian penulisan orang tua ini yang baku, wilayah ini yang baku, kemudian yang tidak baku yang di sini. Oke, baik. Itu mengenai kosakata baku. Kemudian selanjutnya mengenai rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini bisa kalian tonton lagi di pertemuan subtema 2 ya, subtema 2 pertemuan pertama ya, di situ ada. Tapi nanti Ustadz sampaikan linknya lagi di sini ya. Oke. Jadi yang pertama tugas kalian apa? Tadi membaca teks eksplanasi mengenai B.J. Habibie, mengenai Marconi, dan kemudian menuliskan di komentar hal apa yang ingin kalian lakukan untuk berbagi manfaat dengan orang lain. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Kemudian Ustadz ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.